Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, pelaksana salat Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat kesenangan yang diberikan. Baik itu nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat kekayaan, dan nikmat jabatan, yang dimana kenikmatan itu kita wujudkan dalam meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi segala yang dilarang. Takwa dalam arti ingat kepada Allah dengan tidak melupakannya. Takwa dalam arti syukur kepada Allah dengan tidak mengkufurinya. Karena takwa itu merupakan sebaik-baik bekal bagi kita untuk kembali ke akhirat kelak. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, kata Allah, hai orang-orang yang berakal. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, pejuang ideologi Islam, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat Islam yang insya Allah masih istiqomah dalam mengemban dakwah yang dicontohkan maupun yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Seiring berjalannya waktu, tanpa kita sadari, kini kita telah berada di penghujung tahun 2025 Masehi. Tinggal 5 hari lagi, insya Allah kita akan memasuki tahun 2026 Masehi. Momentum pergantian tahun ini menjadi salah satu waktu yang sangat dinanti-nantikan oleh banyak orang. Dewasa ini, kita menyaksikan bahwa malam pergantian tahun baru Masehi bukan hanya dirayakan di belahan dunia barat seperti Eropa dan Amerika, tetapi juga telah menjadi perhatian besar di tengah masyarakat kita. Berbagai persiapan dilakukan, mulai dari perencanaan acara, perjalanan wisata, hingga beragam bentuk hiburan yang dianggap sebagai bagian dari tradisi menyambut tahun baru. Tidak dapat dipungkiri, perayaan tahun baru Masehi telah menjadi budaya global yang berlangsung sejak berabad-abad silam. Berbagai kota besar di dunia merayakannya dengan pertunjukan megah, pesta pora, dan pesta kembang api yang meriah. Setiap kali malam pergantian tahun tiba, miliaran manusia di seluruh penjuru dunia larut dalam suasana tersebut. Tiupan trompet terdengar di mana-mana, pesta kembang api menghiasi langit malam, musik menggema, hotel dan tempat wisata dipenuhi oleh manusia, serta ucapan selamat tahun baru berkumandang tanpa henti. Namun ikhwanul muslimin rahimakumullah, tidak banyak dari kita yang benar-benar mengetahui sejarah dan latar belakang perayaan tahun baru Masehi ini.
Apa sebenarnya dasar penetapan tahun baru tersebut? Mengapa diperingati pada tanggal 1 Januari? Dari budaya dan tradisi kaum manakah perayaan ini berasal? Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk kita pahami agar kita tidak terjebak dalam sikap ikut-ikutan tanpa ilmu. Sebab ketidaktahuan dalam perkara agama dapat menyeret seseorang kepada kekeliruan, bahkan kepada kesesatan tanpa disadari. Oleh karena itu, melihat fenomena yang terjadi di tengah masyarakat, khatib merasa perlu untuk menyampaikan kepada jamaah sekalian tentang sejarah perayaan Tahun Baru Masehi, serta bagaimana pandangan Islam terhadap perayaan tersebut, agar kita dapat bersikap dengan benar, bijak, dan sesuai dengan tuntunan agama yang mulia ini. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Kalender Masehi adalah sebutan bagi sistem penanggalan atau penomoran tahun yang digunakan dalam kalender Julian dan penomoran Julian dan kalender Gregorian yang berasal dari bangsa Romawi. Pada awalnya penanggalan ini dibuat untuk kepentingan administrasi dan pengaturan waktu. Kemudian digunakan secara luas di berbagai belahan dunia karena dianggap memudahkan komunikasi dan keseragaman penentuan waktu antar bangsa. Dalam The World Book Encyclopedia edisi tahun 1984 disebutkan bahwa penguasa Romawi Julius Caesar menetapkan tanggal 1 Januari sebagai hari permulaan tahun sejak tahun 46 sebelum Masehi. Pada masa itu, orang-orang Romawi mempersembahkan hari 1 Januari kepada dewa Janus, yaitu dewa yang mereka yakini sebagai dewa pintu-pintu, gerbang, dan permulaan waktu. Nama bulan Januari sendiri diambil dari nama dewa Janus yang digambarkan memiliki dua wajah, satu menghadap ke masa depan dan satu lagi menghadap ke masa lalu. Adapun penentuan awal tahun Masehi dikaitkan dengan tahun yang dianggap sebagai tahun kelahiran Nabi Isa alaihi salam, yang dalam tradisi Kristen dikenal sebagai Yesus Kristus. Oleh karena itu, kalender ini dinamakan kalender Masehi atau kalender Kristiani. Sistem penanggalan ini mulai diadopsi secara luas di Eropa Barat sejak abad ke-8. Perhitungan tahun Masehi ini disusun oleh seorang biarawan bernama Dionysius Exiguus, yang pada awalnya digunakan untuk menentukan perhitungan hari raya Paskah. Pada abad pertengahan, ketika kekuasaan kekristenan sangat dominan di Eropa, pergantian tahun Masehi pun diberi makna religius. Beberapa hari penting ditetapkan seperti 25 Desember, hari raya Natal, rentan tanggal waktu tanggal 22 hingga 25 Maret sebagai perayaan Paskah, serta penetapan 1 Januari sebagai hari pertama tahun baru. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Dari uraian sejarah singkat tersebut dapat kita pahami bahwa perayaan tahun baru Masehi berasal dari tradisi dan keyakinan orang-orang non-muslim, dan sama sekali bukan berasal dari ajaran Islam. Perayaan ini dilakukan pada pergantian kalender Gregorian yang sejak dahulu telah dirayakan oleh kaum non-muslim. Ketika kita menelusuri sejarah umat Islam, kita tidak akan mendapati satupun nukilan sejarah atau riwayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW, para sahabat maupun generasi terbaik umat Islam pernah merayakan malam pergantian tahun baru Masehi. Bangsa-bangsa selain Islamlah yang pertama kali mengawali dan melestarikan perayaan tersebut. Oleh karena itu, dengan melihat
fakta sejarah ini, tidak ada celah sedikit pun bagi umat Islam untuk ikut merayakan atau sekedar mengucapkan selamat tahun baru. Sebab perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang tidak berfaedah dan tidak mendatangkan kebaikan bagi seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallazina la yashhaduna az-zura wa iza marru bil lagwi marru kirama. Dan orang-orang yang tidak menghadiri perbuatan yang tidak berfaedah, dan apabila mereka bertemu dengan perbuatan yang sia-sia, mereka berlalu darinya dengan menjaga kehormatan diri. Quran surah Al-Furqan ayat 72. Dalam ayat ini terdapat kata az-zur. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan az-zur adalah perayaan-perayaan orang musyrik. Ayat ini dengan tegas menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang kaum muslimin untuk menghadiri, ikut serta atau memeriahkan perayaan kaum musyrikin. Allah juga mengingatkan agar kaum muslimin tidak mengikuti suatu perkara tanpa ilmu dan tanpa dasar yang benar. Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Innas sam'a wal basar wal fu'a kullu ulaika kana anhu mas'ula." Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Quran surah Al-Isra ayat 36. Ayat ini menjadi pengingat bagi kita agar tidak sekadar ikut-ikutan dalam suatu tradisi, apalagi tradisi yang bukan berasal dari Islam dan tidak memiliki dasar dalam ajaran agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berdasarkan penjelasan ayat-ayat Al-Quran dan uraian sebelumnya, maka sikap seorang muslim yang benar adalah menjauhkan diri dari berbagai bentuk perayaan tersebut. Seorang muslim tidak sepatutnya ikut serta memeriahkan perayaan malam tahun baru Masehi, baik secara langsung maupun dengan dukungan materi. Hal ini karena perayaan tersebut termasuk perbuatan yang terlarang untuk dilakukan oleh umat Islam dengan beberapa alasan yang jelas. Alasan yang pertama, perayaan malam tahun baru Masehi merupakan tradisi dan ibadah kaum non-muslim dan sama sekali bukan berasal dari ajaran Islam sebagaimana telah dijelaskan melalui sejarahnya. Yang kedua, memeriahkan pesta malam tahun baru termasuk perbuatan yang menyerupai orang-orang musyrik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari kaum tersebut. Yang ketiga, perayaan malam tahun baru pada umumnya tidak lepas dari berbagai bentuk kemaksiatan seperti pergaulan bebas, minuman keras, huru-hara, pemborosan, dan perbuatan sia-sia lainnya. Keempat, perayaan tersebut merupakan perkara baru dalam agama yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah dan para sahabat. Dan yang kelima, hari raya merupakan bagian dari agama dan doktrin keyakinan, bukan sekedar urusan dunia ataupun hiburan semata. Oleh karena itu, setiap perayaan yang dijadikan hari raya memiliki keterkaitan dengan akidah dan identitas suatu umat. Untuk memperjelas hal ini, Rasulullah SAW telah memberikan contoh yang sangat jelas ketika beliau datang ke kota Madinah. Penduduk setempat memiliki dua hari raya, yaitu Nairus dan Mihrajan. Kedua hari tersebut dijadikan waktu untuk bersenang-senang dan bermain-main. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Qad ablakumullahu bihima khairan minhuma yaumal fitri wa yauman nar." Sesungguhnya Allah telah menggantikan dua hari raya
itu dengan 2 hari raya yang lebih baik bagi kalian, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Padahal perayaan Nairus dan Mihrajan tersebut hanya berisi kegiatan bermain dan makan-makan tanpa ritual keagamaan sebagaimana yang dilakukan oleh orang Majusi. Namun karena kedua hari itu merupakan perayaan orang kafir, Rasulullah Subhanahu wa taala tetap melarangnya. Sebagai gantinya, Allah memberikan 2 hari raya yang mulia bagi umat Islam, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Dari penjelasan ini dapat kita simpulkan bahwa turut bergembira dengan perayaan orang-orang musyrik meskipun hanya sebatas bermain-main dan tanpa mengikuti ritual keagamaannya, tetap termasuk perbuatan yang terlarang. Sebab hal tersebut berarti ikut menyukseskan dan menghidupkan perayaan mereka. Jika kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik di tahun mendatang, maka hal itu bukan dicapai dengan merayakan pergantian tahun. Kebaikan hanya dapat diraih dengan memperbanyak rasa syukur atas nikmat waktu yang Allah berikan. Dan syukur yang sebenar-benarnya adalah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan bermaksiat, bukan pula dengan menyia-nyiakan waktu dalam perbuatan yang tidak bermanfaat. Karena itu, hendaknya setiap muslim melakukan muhasabah diri. Tanyakanlah pada diri kita, apakah hari ini kita lebih baik daripada hari kemarin? Apakah iman kita semakin bertambah atau justru semakin berkurang? Inilah yang seharusnya direnungkan oleh seorang muslim setiap kali waktu terus bergulir dan usia bertambah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dan menutup usia kita dalam keadaan husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wantahu amma naha wa'lamu anna allaha amarakum bi amri bada'a fihi bi nafsi wa sana bi malaikatihi bi qudsi wa qala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهون عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة